Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengadakan giat Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2019 pada Sabtu pagi. Kita akan bergabung dengan rekan Reno Reksa di Surabaya, Jawa Timur untuk informasi selengkapnya. Reno, apa tema yang spesifik diusung dalam giat Rakornas BNPB kali ini? Iya, Widya, untuk tema besar yang diusung dalam Rakornas BNPB tahun 2019 adalah kita jaga alam, alam jaga kita. Inilah yang menjadi tema besar dalam Rakornas BNPB tahun ini. Di mana kalau kita melihat diksi dari tema tersebut ini menandakan bahwa adanya hubungan timbal balik antara alam dan juga manusia. Kemudian kalau kita dalami lebih lagi terkait acara Rakornas ini untuk kepesertaannya, ada lebih dari 4.000 orang yang terlibat. Dan ini datang dari berbagai kalangan, Widya, seperti dari pihak kementerian, kemudian untuk kepala daerah, baik itu tingkat 1 maupun tingkat 2, kemudian juga datang dari pengurus BPBD yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian tadi dalam laporannya, Kepala BNPB Doni Monardo ini mengatakan bahwa dengan adanya Rakornas ini memiliki beberapa tujuan. Dua hal yang tadi kami soroti, yang paling utama adalah terkait untuk melakukan sinkronisasi untuk program dari pusat maupun juga daerah dalam hal pencegahan maupun penanggulangan bencana alam. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya Rakornas ini bisa menjadi wadah untuk memberikan masukan-masukan terbaru dalam pembuatan RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai dengan 2024. Widya. Ya, Reno, lalu Presiden Joko Widodo turut hadir dalam acara tersebut. Apa saja arahan yang diberikan oleh Presiden kita? Ya, Widya, tadi ada sedikitnya 6 poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutannya. Yang pertama adalah Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada setiap kepala daerah maupun itu tingkat 1 ataupun tingkat 2 dalam rangka pembangunan ini jangan sampai melupakan faktor alam. Dan juga tadi Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa ketika ada zona merah yang sudah dipetakan oleh beberapa instansi terkait, jangan sampai di wilayah tersebut ada pembangunan yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Kemudian juga tadi Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada setiap kepala daerah yang hadir untuk bisa menjalin komunikasi, melibatkan para akademisi dan juga praktisi atau pakar untuk memetakan bahaya-bahaya atau potensi bencana alam yang ada di wilayah tersebut. Jangan sampai menjalin komunikasi dengan para pakar setelah adanya bencana alam. Ini yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo tadi, Widya. Kemudian hal yang lain disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya tadi, bahwa ketika memang di suatu wilayah jika terjadi ada suatu bencana alam, maka yang menjadi dan satgas daruratnya adalah gubernur, kemudian untuk Kapolda, kemudian Pangdam dan beberapa jajaran terkait ini akan menjadi wadah satgas darurat. Ini yang kembali diingatkan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian tadi yang juga tidak kalah penting adalah Presiden Joko Widodo menegaskan dan sekaligus menginstruksikan untuk bisa segera mempercepat adanya pengadaan sistem peringatan dini yang terpadu dan berbasis kajian akademis dari para pakar yang sudah dilibatkan sebelumnya. Kemudian yang poin kelima disampaikan Presiden Joko Widodo terkait digalakannya edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah bagaimana simulasi kebencanaan itu bisa rutin dilakukan secara berkala, secara teratur, agar masyarakat ini bisa semakin terlatih saat terjadinya bencana jika sewaktu-waktu bencana itu terjadi. Presiden Joko Widodo tadi mengatakan jika keenam hal ini bisa betul-betul dilakukan, bisa betul-betul diperhatikan, maka bukan tidak mungkin Indonesia meskipun berada di wilayah Ring of Fire atau cincin api ini bisa menekan risiko adanya bencana alam. Widya, sementara demikian kembali ke Anda. Terima kasih Reno Reksa, selamat kembali bertugas.